Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini adalah video yang spesial di mana di video kali ini gue akan ajarin kalian investasi saham dari nol. Ya, jadi bener-bener gue akan ajarin nih investasi saham dari bener-bener nol sampai nanti setelah kalian selesai nonton video ini, teman-teman udah bisa dapat pemahaman tentang investasi saham. Ya, jadi video ini cocok banget nih ya buat teman-teman yang baru mau mulai investasi saham. Ya, pengetahuan kalian tentang saham itu masih nol banget. Ya, video ini akan jadi starting point yang bagus banget buat kalian. Dimana kalian yang sekarang mungkin detik ini mungkin bener-bener nol nih pengetahuannya tentang saham. Setelah nonton video ini kalian akan langsung dapat pemahaman tentang investasi saham. Dan buat kalian yang udah nggak dari nol, ya tentunya video ini akan jadi reminder untuk kalian ya tentang investasi saham. Mungkin kalian akan dapat reminder, kalian akan dapat pengingat lagi tentang mungkin beberapa ilmu tentang saham yang mungkin kalian udah lupa gitu ya. Ya mungkin aja. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi ya. Dan kalian juga bisa cek produk digital dan jasa digital Todopedia yang tentunya juga bisa ngebantuin investasi kalian ya. Dan tentunya kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini juga kalian akan dapat beberapa extra benefit ya yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Mulai dari stock pick, artikel premium, sampai kalian juga akan dapat ebook from AI untuk ngebantu kalian analisa saham secara lebih mudah dan lebih cepat. Oke? Yuk kalau gitu langsung aja kita mulai untuk bahas tentang investasi saham dari nol. Ya. Pertama banget yang mau gue jelasin itu adalah apa itu saham. Ya, jadi saham itu apa sih? Ya, definisi dari saham itu apa sih? Sebenarnya saham itu seperti apa? Ya, jadi saham itu adalah bukti kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Ya, atau sebutannya kalau dalam bahasa Inggris ya a piece of a business. Ya, jadi misalnya ketika kita beli saham perusahaan, contohnya Bank BCA, ya, kita itu jadi pemilik dari si Bank BCA tersebut. Kita jadi pemilik dari sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu diibaratkan seperti sebuah pizza atau sebuah kue, kita itu adalah pemilik dari sepotong atau 2 potong atau 3 potong dari kue atau pizza tersebut. Gitu ya. Jadi kita adalah pemilik potongan-potongan dari kue atau pizza tersebut. Nah, di Bursa Saham Indonesia, ketika kita mau beli saham, kita mau beli potongan-potongan pizza dari perusahaan ini, ya, kita itu bisa belinya itu hanya minimal 1 lot. Alias kalau 1 lot itu setara dengan 100 saham. Ya, atau 100 potong kue atau 100 potong pizza. Ya, dan itu kelipatan. Jadi kita hanya bisa beli minimal 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu ya. Angkanya bulat. Nggak bisa 1,2 lot, itu nggak bisa. 2,5 lot itu nggak bisa. Jadi cuma 1, 2, 3, angka bulat dan seterusnya. Gitu ya. Dengan kata lain, kalau kita mau beli saham di Bursa Indonesia, ya itu kita hanya bisa beli 100 saham, 100 potong kue dari saham itu, atau 200 atau 300 atau 400. Gitu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi prinsipnya kayak gitu teman-teman untuk basic dari saham. Ya, jadi saham itu adalah sepotong kepemilikan dari sebuah perusahaan. Ibarat perusahaan itu adalah sebuah kue atau sebuah pizza, kita adalah pemilik dari potongan-potongan kue atau potongan-potongan pizza tersebut. Nah, sekarang gue bakalan bahas nih, kenapa sih kita investasi di saham? Ya, kenapa? Alasannya itu apa? Ya, alasannya yang pertama itu adalah potensi return investasi di saham itu cukup menarik teman-teman. Dimana return minimal ya, return 10% per tahun dalam jangka panjang, ya, untuk perusahaan-perusahaan yang memang stabil, yang dia kuat, yang dia bertumbuh, ya, ketika kita beli saham-saham perusahaan tersebut, ya, estimasi return sekitaran 10% per tahun dalam jangka panjang itu menurut gua return yang achievable, ya, bisa dicapai dengan cukup mudah dan juga cukup realistis. Gitu ya. Jadi returnnya cukup bagus teman-teman, termasuk return yang tinggi. Dalam jangka panjang saham ini ya bisa kasih potensi return yang tinggi. Ya, terutama saham-saham perusahaan yang stabil dan kuat. Gitu ya. Nah, selain dari dia bisa kasih potensi return yang tinggi, saham ini bisa kasih 2 jenis keuntungan. Ya, jadi saham ini bisa kasih kita 2 jenis keuntungan, yang mana 2 jenis keuntungan ini memberikan kita fleksibilitas. Yang pertama itu adalah capital gain. Capital gain itu kenaikan harga saham. Jadi misalnya kita beli saham, terus harganya naik,
ya itu kita dapat keuntungan. Ya, tapi untuk capital gain ya, gimana caranya supaya kita bisa beneran dapat keuntungannya? Kita harus jual sahamnya. Itu yang pertama. Ya, dua jenis keuntungan. Yang pertama capital gain, yang kedua adalah dividen, teman-teman ya. Dividen. Jadi, dividen ini adalah sebagian dari profit perusahaan ya. Jadi kan perusahaan itu kan dia bisa cetak profit. Nah, profit yang dia hasilkan itu sebagiannya dibagiin ke investor langsung secara tunai. Nah, itu adalah yang disebut dengan dividen. Jadi yang satu itu adalah capital gain, kenaikan harga saham. Untuk kita bisa dapat untung itu harus dijual. Sedangkan untuk dividen itu kita nggak perlu jual sahamnya. Kita bisa dapat keuntungan secara cash ya setiap tahun atau setiap beberapa bulan. Dengan kata lain, keuntungan dividen itu bisa jadi sumber passive income buat kita. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari sumber passive income, investasi di saham ini tentunya jadi salah satu opsi yang cukup mudah dan cukup realistis. Ya, jadi buat teman-teman yang memang pengen investasi dan kalian pengen membuat uang kalian itu bekerja selagi kalian tidur, ya, saham ini bisa jadi opsi buat kalian. Dimana saham bisa kasih sumber passive income dari dividen. Jadi ibaratnya kalian nggak usah ngapa-ngapain juga dapat keuntungan dari saham lewat dividen. Gitu ya. Dan selain kita bisa dapat passive income, kita dapat dua jenis keuntungan, investasi di saham, ya dengan kita invest di saham, itu kita dapat benefit dari pertumbuhan perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tentunya secara umum juga akan mendorong pertumbuhan perusahaan. Gitu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan kayak perbankan. Ya, jadi dengan perusahaan itu dia bertumbuh dan ekonomi Indonesia itu juga bertumbuh, artinya ke depannya potensi keuntungan yang bisa kita dapat itu semakin lama juga akan semakin besar. Gitu ya. Jadi seiring dengan dia perusahaan itu bertumbuh, dia bisa cetak pendapatan makin besar, dia bisa cetak profit makin besar dari kegiatan bisnisnya, ya. Tentunya itu bisa memberikan kita return yang makin lama makin gede dari tahun ke tahun. Logikanya kalau misalnya tadi profitnya makin lama makin gede, artinya kan dividen passive income yang bisa kita dapat juga makin lama makin gede. Logika simpelnya kayak gitu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya gimana sih caranya kita investasi di saham. Yang pertama itu kita beli saham di aplikasi sekuritas. Ya, jadi cara pertama untuk kita bisa berinvestasi di saham, kita bisa mulai berinvestasi di saham, ya. Yang pertama itu adalah kita beli saham, ya. Jadi kita langsung aja beli sahamnya, kita beli tuh, ya, sepotong kue atau sepotong pizza dari perusahaan tersebut di aplikasi sekuritas. Ya, jadi kita beli sahamnya, kita jadi pemiliknya dan kita bisa langsung dapat profitnya, kita bisa dapat benefitnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa beli saham lewat reksadana saham. Nah, ini agak beda. Kalau yang tadi kita beli saham, kita jadi pemiliknya langsung. Nah, kalau kita beli reksadana saham, itu kita nitipin duit kita ke manajer investasi yang memang udah ahli, yang memang udah expert. Jadi, ibaratnya kita nitip nih duit kita. Ya, kita bilang ke manajer investasi, gua nggak punya waktu nih buat mantengin saham. Gue juga nggak punya ilmu buat investasi di saham. Gue titip ya duitnya ke lu ya. Lu yang kelola ya. Kasih gue keuntungan ya. Gitu. Nah, itu prinsip dari reksadana saham. Jadi reksadana itu kan kita nitipin duit kita ke manajer investasi yang memang udah ahli. Gitu ya. Nah, jadi selain dari teman-teman beli saham lewat aplikasi sekuritas, kalian jadi pemilik saham, ya, pemilik dari perusahaan tersebut, kalian juga bisa secara alternatifnya, kalian juga bisa beli reksadana saham. Gitu ya, reksadana saham ini juga bisa jadi starting point buat kalian yang memang masih benar-benar pemula banget, masih benar-benar zero knowledge terhadap investasi saham, dan mungkin kalian juga nggak punya waktu buat belajar. Ya, reksadana saham itu juga bisa jadi alternatif buat kalian. Ya, nah, gimana caranya kita beli saham ataupun beli reksadana saham? Ya, ini contoh beberapa aplikasi sekuritas di mana kita bisa beli saham. Ya, dan sebelah kanan itu gimana caranya kita beli reksadana saham. Jadi teman-teman di sini milih nih, ya. Kalian mau beli sahamnya langsung, kalian jadi pemilik langsung, atau kalian mau nitip duit kalian ke manajer investasi yang memang udah ahli. Gitu ya. Kalian coba pikirin dulu. Sebagai starting point, kalian punya dua opsi.
kalian mau jadi pemilik saham langsung, ya, kalian mau beli sahamnya langsung, jadi pemilik perusahaan langsung, atau kalian mau nitip ke manajer investasi. Ya. Nah, ini kalian coba pertimbangin, ini beberapa opsi. Ya, disclaimer, ini bukan endorsement. Gua tidak ada endorsement dengan semua aplikasi ini, dengan semua platform investasi ini. Ya, gua tidak ada hubungan endorsement, jadi ini benar-benar netral. Gitu ya. Nah, saham itu kalau kita bicara tentang profil resiko, saham itu dan reksadana saham itu masuk di profil resiko high risk dan high return di sebelah kanan. Artinya apa? Saham atau reksadana saham itu memang bisa kasih potensi keuntungan yang gede. Ya, tadi kita udah lihat potensi keuntungannya bisa minimal 10% per tahun, itu cukup realistis, itu achievable. Gitu ya. Nah, tapi di balik potensi keuntungan yang cukup besar, minimal 10% per tahun, ya, di situ juga ada potensi resiko yang cukup besar, di mana harga saham juga bisa turun. Ya, harga saham turun itu kan ya artinya kita rugi. Gitu ya. Jadi, saham itu sama reksadana saham itu termasuk instrumen yang tergolong ke kategori high risk dan high return. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih low risk dan low return atau medium risk and medium return, ya mungkin saham bukan buat kalian. Ya, kalian bisa invest di deposito atau reksadana pasar uang atau di obligasi, atau kalau untuk yang medium risk dan medium return itu teman-teman bisa investasi di reksadana pendapatan tetap. Ya, jadi untuk saham itu memang termasuk kategori high risk dan high return, termasuk juga reksadana saham. Ya. Nah, gimana caranya untuk kita profit dari saham? Ya, seperti yang tadi gue jelasin. Ya, di sini gue akan jelasin lebih dalam lagi. Jadi, ketika kita invest di saham, cara kita untuk dapat keuntungan itu ada dua cara. Yang pertama adalah dapat dividen. Ya, yang mana dividen itu adalah sebagian dari laba perusahaan. Ya, tadi misalnya kita jadi pemiliknya BCA, Bank BCA. Nah, sebagian dari laba yang dicetak sama Bank BCA dari kegiatan bisnisnya, ya, itu dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Ya, jadi dibagiin secara cash langsung buat investornya. Artinya itu bisa jadi sumber passive income untuk kita para investor saham. Jadi ketika kita beli saham, kita diemin aja, itu kita bisa dapat passive income, dapat keuntungan dari dividen. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya, dividen. Yang kedua itu adalah capital gain atau capital growth. Yang mana itu adalah keuntungan dari kenaikan harga saham. Ya, jadi misalnya kita beli saham BCA di harga ya 8.000 misalnya. And then sahamnya naik ke 10.000. Berarti kan kalau misalnya dari 8.000 ke 10.000 itu naiknya sekitaran 25%. Artinya duit kita, kalau tadi misalnya kita beli saham BCA dengan modal 10 juta di harga 8.000, ketika dia naik ke 10.000, artinya 10 juta itu tumbuh 25%. Ya, berarti berapa tuh? 10 juta tumbuh 25%, berarti jadi 12.500.000. Gitu ya. Jadi modal kita itu bertumbuh. Jadi metode yang pertama gimana caranya kita bisa dapat untung adalah kita dapat passive income dari dividen yang benar-benar langsung ditransfer ke rekening kita. Ya, rekening dana nasabah atau RDN kita itu langsung ditransfer. Jadi teman-teman cukup diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah jual sahamnya. Ya, itu teman-teman bisa dapat dividen untuk jadi sumber passive income kalian. Nah, yang kedua adalah capital gain atau capital growth, yang mana itu adalah pertumbuhan dari modal kita. Nah, cuman untuk capital gain ini sahamnya ya harus dijual dulu untuk kita bisa dapat keuntungannya, untuk kita bisa benar-benar keuntungannya itu jadi milik kita. Gitu ya. Jadi misalnya tadi kita beli saham BCA, kita beli dengan modal 10 juta, and then tumbuh jadi 12.500.000, kita cuan 2.500.000. Nah, cuan 2.500.000 itu baru bisa kita nikmati ketika kita jual sahamnya. Gitu ya. Nah, di sini kita akan simulasi teman-teman ya. Kita akan simulasi sekali lagi. Tadi kita pakai BCA, sekarang kita pakai saham BBRI, Bank BRI. Ya. Nah, kita akan pakai contoh. Misalnya kita beli saham Bank BRI di harga 3.820. Ya. Nah, untuk kita beli satu lot, ya, itu artinya apa? Artinya kita butuh modal itu, ya, kalau misalnya kita beli di 3.820, artinya
kalau kita mau beli satu lot atau 100 potong pizza, ya 100 potong kue tadi, ya, itu kita butuh modal 3.820 dikali satu lot dikali 100 potong pizza. Karena kan satu lot itu kan sama dengan 100 saham atau 100 potong pizza. Artinya, kalau kita mau dapat satu lot, kita butuh 382.000. Kita butuh keluarin duit 382.000. Kalau kita mau beli 2 lot, artinya ya dikali 2 aja, 764.000. Dan begitu juga seterusnya untuk 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba simulasi ketika misalnya kita beli saham Bank BRI atau BBRI itu di harga 3.820 dengan nominal investasi, nominal awalnya itu 10 juta. Ya. Jadi misalnya kita mau beli dengan nominal 10 juta. Nah, ketika kita ngerogoh kocek 10 juta, artinya kita dapat total lot yang kita terima itu adalah 10 juta dibagi 3.820 dikali 100. Ya, karena kan satu lot itu kan 100 potong pizza. Nah, di sini kita dapat 26 lot. Artinya ketika kita keluarin duit 10 juta untuk investasi di saham Bank BRI, kita dapat 26 lot alias 2.600 potong kue dari BRI. Gitu ya. Nah, itu kita dapat tuh 26 lot. Nah, katakanlah setelah itu Bank BRI dia bagi dividen. Ya, dan dividen BBRI, Bank BRI, ya BBRI itu kode sahamnya. Ya, dividen Bank BRI yang terbaru itu sebesar 343 per lembar saham. Ya, nah ini taunya dari mana? Taunya itu ya nanti diumumin sama perusahaannya. Gitu ya. Nah, ini yang di tahun ini ya Bank BRI itu dia bagi dividen itu sebesar Rp343 per lembar saham atau per potong pizza. Ya, Rp343 per potong pizza. Artinya kalau kita punya 26 lot atau 2.600 potong pizza atau potong kue, artinya kita terima dividen 343 dikali 26 dikali 100. Artinya kita dapat dividen ya, uang cash dividen yang kita terima yang langsung masuk ke rekening kita sebagai passive income itu adalah sebesar 891.800. Yang mana itu berarti kita dapat dividen dengan dividen yield itu 8,9%, teman-teman. Ya. Nah, ini udah keuntungan yang bagus, teman-teman ya. 8,9% itu udah termasuk gede ya. 9% nggak kalau kita bulatkan. Ya. 9% itu udah keuntungan yang cukup bagus ya. 9% per tahun passive income kita dapat dari saham Bank BRI. Gitu ya. Jadi udah termasuk return yang cukup oke. Kalau tadi gue bilang kita bisa dapat return seenggaknya 10% per tahun dari saham, ya, itu achievable 10% per tahun. Ini kita udah dapat 9%, teman-teman. Artinya kalau misalnya kita mau dapat bare minimumnya, kita cuma perlu 1% lagi per tahun dari kenaikan harga saham mungkin. Jadi keuntungannya itu ya dari dividen mungkin 9%. Kalau misalnya kita mau ngejar 10%, berarti kita cuma butuh 1% doang. Gitu ya, untuk kita bisa dapat bare minimum 10% per tahun. Nah, ternyata ya di simulasi ini ternyata saham Bank BRI itu harganya ya katakanlah di simulasi kali ini naik ke 4.000. Ya, naik ke 4.000. Nah, artinya apa? Artinya selain tadi kita dapat dividen ya dengan dividen yield 9%, 8,9%, ya, dengan Bank BRI sahamnya naik ke 4.000, kita juga dapat keuntungan capital gain. Ya, keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Nah, kalau kita beli saham Bank BRI di 3.820 dan dia naik ke 4.000, berarti keuntungannya itu adalah 4.000 dikurang harga awal ya 3.820 ya dikali 26 lot yang kita punya dikali 100 lembar saham atau 100 potong pizza. Artinya kita dapat keuntungan itu dari capital gain ya, itu dapat 468.000, teman-teman. Nah, dari dividen kita dapat 8,9%, dari capital gain kita dapat 4,6%. Nah, ini kalau ditotalin artinya dari simulasi ini, teman-teman ya, kita dapat keuntungan itu 13,5% dari saham Bank BRI. 13,5% dalam setahun. Ya, itu return yang udah termasuk cukup oke lah, 13,5% per tahun dari saham Bank BRI. Artinya kalau tadi kita investasi awalnya 10 juta, ya,
kita dapat dividen 890.000 setiap tahun dalam setahun gitu ya. Dan ternyata dalam setahun saham BRI naik ke 4.000 ya, kita dapat 468.000 dari kenaikan harga saham ya. Artinya kita dapat kurang lebih itu sekitaran 1.300.000 setahun keuntungannya. Gitu ya. Nah, tapi ya sekali lagi gue bilang keuntungan capital gain itu baru bisa kita dapatkan, kita nikmati kalau kita jual sahamnya. Ya, jadi teman-teman make sure kalian jual sahamnya dan bukan cuman di screenshot gitu ya. Kalau misalnya di screenshot terus sahamnya turun, ya nanti kalian kehilangan momen gitu ya. Nah, tapi tentunya saham itu nggak cuman untung-untungan doang, teman-teman ya. Nggak cuman untung-untungan doang. Seperti yang tadi gue bilang, saham itu juga ada potensi resikonya. Dimana teman-teman itu bisa aja rugi dari saham. Ya. Nah, apa yang bisa ngebuat kita bisa rugi dari saham? Yang pertama, itu tentunya harga saham turun. Tadi, itu simulasinya saham BRI, ya kalau dia naik dari 3820 ke 4000. Nah, tapi gimana ceritanya kalau dari 3820 turun ke 3000? Ya, saham kita, saham BRI yang kita pegang, itu jadinya kita merugi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya harganya turun, ya kita rugi. Kalau misalnya kita jual, misalnya kita tadi beli nih di 3820, terus kita jual di 3000, ya kita rugi, duit kita berkurang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, ya contoh nih ya, di slide ini kita beli saham di harga 4000 dengan nominal 4 juta. Kalau sahamnya turun ke 3500 harganya, ya uang kita berkurang jadi 3,5 juta. Berkurang 500.000. Itu yang pertama, harga sahamnya turun. Yang kedua, perusahaannya nggak bagi dividen. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas ya bahwa salah satu jenis keuntungan dari saham adalah dividen. Tapi tidak ada aturan wajib bahwa perusahaan itu harus bagi dividen. Ya, jadi tidak harus bagi dividen. Dan kalau itu nggak bagi dividen, ya tentunya kita mengalami kerugian. Iya dong. Yang tadinya harusnya kita dapat keuntungan, jadinya kita nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Lebih nyesek lagi kalau perusahaan nggak bagi dividen, digabung sama harga sahamnya turun. Gitu ya. Nah, itu ya kerugiannya jadinya double. Dan itu bisa loh teman-teman. Misalnya perusahaan itu dia selama ini misalnya dia bagi dividen. Ya, misalnya dia bagi dividen terus. Nah, tiba-tiba perusahaan itu memutuskan untuk nggak bagi dividen. Alasannya macam-macam. Mungkin duitnya mau dipakai buat bayar utang, atau duitnya mau dipakai buat ekspansi besar-besaran. Gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan kekecewaan investor. Jadi investornya bisa kecewa, investornya jual, dan itu bisa ngebuat sahamnya turun. Jadi ketika perusahaan itu nggak bagi dividen, itu juga bisa men-trigger potensi resiko rugi yang pertama, yaitu harga saham turun. Gitu ya. Jadi pertama harga sahamnya bisa turun, ya, dan itu kita bisa rugi. Yang kedua, perusahaan nggak bagi dividen. Yang tadinya kita bisa dapat keuntungan passive income, sekarang kita nggak dapat keuntungan passive income. Itu yang kedua. Yang ketiga, perusahaan juga bisa bangkrut atau pilot. Dan itu tentunya resiko ditanggung sama investor. Ya, jadi tidak ada uang kembali kalau perusahaannya bangkrut. Ya, itu resikonya kita yang tanggung. Ya, misalnya perusahaannya OTW bangkrut, OTW pilot, harga sahamnya turun. Ya, karena investornya kecewa dan rame-rame jual, sahamnya turun, itu kita yang tanggung sepenuhnya. Jadi kita harus menanggung resiko bahwa ketika kita beli saham, perusahaan yang kita miliki itu bisa bangkrut, bisa pilot juga. Gitu ya. Jadi 3 potensi resiko kerugian ini teman-teman mesti bisa pahami dan teman-teman mesti bisa terima. Ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas apa yang membuat saham itu bisa naik ataupun turun. Nah, jawaban simpelnya sebenarnya apa yang membuat saham bisa naik dan turun itu adalah adanya supply and demand, teman-teman ya, adanya supply and demand. Gitu ya. Nah, ketika supply and demand ini salah satunya itu lebih besar, itu akan ngebuat harga saham itu naik ataupun turun. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah antara permintaan sama penawaran, ya permintaan itu demand, penawaran itu supply. Ya, kalau misalnya saham itu lagi banyak demand-nya atau banyak yang berminat untuk beli sahamnya, itu akan membuat harga sahamnya naik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau saham itu banyak yang menawarkan atau banyak yang mau jual sahamnya,
itu akan ngebuat harga saham turun. Nah, tapi apa sih yang bisa ngebuat permintaan itu naik? Ya, banyak orang yang mau beli atau penawaran itu naik, banyak orang yang mau jual. Apa yang membuat orang itu berminat untuk membeli atau berminat untuk menjual? Yang pertama, itu tentunya naik atau turunnya pendapatan dan laba dari perusahaan. Ya, semakin besar laba dari perusahaan atau semakin kecil, ya, jadi bisa berlaku sebaliknya juga gitu. Semakin besar atau semakin kecil laba perusahaan itu akan ngebuat semakin besar atau semakin kecil potensi keuntungan dividen. Ya. Nah, kalau dividennya makin besar, ya tentunya itu akan ngebuat orang semakin berminat dong, karena mereka ngelihat, loh, keuntungannya gede nih, keuntungan potensi dividennya gede nih, karena labanya bertumbuh. Labanya bertumbuh, dividen bertumbuh, orang semakin berminat. Ya. Nah, ketika orang makin berminat, makin banyak yang beli, harga itu bisa naik. Tapi begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya labanya menurun, artinya potensi dividennya bisa menurun, keuntungan passive income-nya makin kecil, ya orang semakin tidak berminat. Gitu ya. Ketika orang semakin tidak berminat, mungkin yang dia udah pegang udah lama gitu ya, dia udah pegang sahamnya, ya dia memutuskan untuk aku jual aja sahamnya. Dia tidak berminat. Gitu ya. Jadi kalau orang berminat, orang mau beli sahamnya, itu akan ngebuat demand-nya makin besar. Kalau orang semakin tidak berminat, itu akan ngebuat supply-nya makin besar dan orang mau jualan, dan itu ngebuat harga saham turun. Nah, selain dari naik turunnya pendapatan dan laba perusahaan, ya, adanya berita dan rumor, ya, baik itu berita positif, rumor positif, ataupun berita negatif, rumor negatif, itu kan juga akan ngebuat orang itu antara dia semakin berminat atau semakin tidak berminat. Misalnya ada keluar berita positif nih, ya, misalnya katakan beritanya ini bilang bahwa perusahaan ini berpotensi untuk bertumbuh ke depannya. Nah, dengan adanya berita kayak gitu, artinya kan orang akan semakin berminat dong, semakin mau untuk beli sahamnya. Nah, dengan dia semakin mau untuk beli sahamnya, ya demand-nya akan naik. Demand-nya naik, harganya naik. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau misalnya beritanya negatif, misalnya di berita itu menyampaikan bahwa, perusahaan ini ke depannya bisnisnya akan turun, pendapatannya turun, labanya turun. Ya orang takut dong, orang nggak minat dong, orang nggak mau. Ya mungkin yang udah pegang sahamnya, ya takut, dia mau jual. Ya semakin banyak orang yang mau jual, semakin orang tidak berminat, semakin banyak penawaran, artinya harga akan semakin turun. Harga sahamnya akan turun. Gitu ya, jadi kayak gitu teman-teman. Dan juga tentunya selain dari naik turunnya pendapatan dan laba, adanya berita atau rumor positif negatif, ya, yang juga bisa mendorong, dan ini mungkin bisa jadi yang salah satu yang utama yang jadi pendorong naik turunnya harga saham itu adalah investor besar itu beli atau jual sahamnya. Yang mana investor besar ini kan dia punya duit yang banyak. Ya mungkin teman-teman sering dengar istilahnya bandar. Ya, bandar atau big fund atau smart money atau big money. Yaitu investor besar. Ya, sebutannya kurang lebih ya tadi ya, bandar, smart money, big money. Yang mana investor besar ini kan dia punya uang banyak. Jadi kalau misalnya investor besarnya berminat sama satu saham, ya, misalnya ada investor besar minat sama BCA. And then dia mau beli saham BCA, dia berminat nih, dia mau beli. Nah, dia kan dengan dia investor besar, dia duitnya banyak, dia pasti akan menggelontorkan duit yang jumlahnya besar untuk membeli saham BCA. Ya, artinya ya dia minat dan dia mau beli banyak, artinya itu akan mendorong permintaan atau demand itu secara signifikan. Gitu ya. Itu akan mendorong demand atau permintaan itu akan didorong naik secara signifikan. Dan itu tentunya akan menaikkan harga saham. Begitu juga sebaliknya. Kalau investor besarnya dia tidak berminat, dia mungkin takut, dia jual sahamnya, dia mau jual sahamnya, ya dia pasti akan jualan dengan nominal yang gede juga. Gitu ya, dia akan mau jualan dengan nominal yang gede. Dengan dia mau jualan, artinya apa? Penawaran saham di bursa itu akan semakin besar. Kalau penawarannya semakin besar dan naiknya signifikan, karena ini investor besar, ya harga akan turun signifikan juga. Gitu ya. Jadi itu dia teman-teman ya, 3 katalis yang bisa ngebuat saham itu naik ataupun turun. Intinya dari 3 ini adalah saham itu naik ataupun turun itu tergantung dari demand-nya besar atau enggak,
ya, supply-nya besar atau enggak. Ya, demand and supply. Ya, demand and supply itu adalah yang menentukan saham itu naik atau turun. Kalau demand-nya gede, demand-nya lebih gede daripada supply, sahamnya naik. Kalau supply-nya lebih besar daripada demand, sahamnya turun. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah basic dari supply and demand. Ya, dan supply and demand itu akan menentukan saham itu naik ataupun turun. Nah, gimana sih strategi untuk kita bisa cuan dari saham? Ya, ada dua strategi, ada dua pendekatan teman-teman ya untuk kita bisa profit dari saham. Yang pertama itu adalah investasi jangka panjang, di mana ketika kita investasi jangka panjang itu kita investasi di saham-saham perusahaan yang memang kuat, stabil, bertumbuh, dia rutin bagi dividen juga, gitu ya. Dengan kayak gitu kita dapat cuan rutin dari dividen, kita dapat passive income rutin, ya. Dan juga kalau misalnya perusahaannya bertumbuh, kayak misalnya kita tadi beli BCA atau BRI, misalnya BRI-nya bertumbuh atau BCA-nya bertumbuh, labanya bertumbuh nih. Artinya kan ke depannya dividen yang akan kita terima itu juga akan makin besar kan? Gitu. Jadi ketika kita invest jangka panjang, kita memanfaatkan perusahaan yang bertumbuh, yang bisnisnya stabil, yang bisnisnya kokoh, kuat, dan dia rutin bagi dividen. Ya. Jadi kita memanfaatkan perusahaan yang bertumbuh, yang mana ketika dia bertumbuh dalam jangka panjang, ya, itu akan memberikan kita keuntungan dividen yang dari tahun ke tahun itu makin lama makin besar, ya, karena kan labanya naik tuh. Seiring labanya naik, dividen juga naik kan. Nah, jadi dividennya dari tahun ke tahun makin lama makin gede tuh, ya kan? Nah, itu kita manfaatkan. Yang pertama, yang kedua, ya tentunya dengan labanya naik, yang tadi, ya labanya naik, dividennya naik. Artinya orang semakin berminat. Orang semakin berminat, semakin lama semakin besar permintaan untuk sahamnya. Semakin besar permintaan untuk sahamnya, itu bisa mendorong sahamnya naik. Gitu ya. Jadi itu prinsip dari investasi jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah trading jangka pendek atau jangka menengah. Nah, yang ini agak beda. Ini fokusnya adalah kita lebih banyak mantengin pergerakan harga sahamnya. Gitu ya. Kita banyak mantengin pergerakan harga sahamnya. Ya. Jadi ketika teman-teman trading, ya, ketika misalnya sahamnya turun, ya, kalian lihat tuh trennya gimana. Trennya abis turun ini masih lanjut turun atau dia bisa mantul naik. Ya, mantulnya di mana? Gitu ya. Misalnya kalian lihat nih saham turun gitu ya. Nah, kalian tentuin tuh mantulnya di mana, atau biasanya kalau di bahasa trader namanya support, area support. Nah, supportnya itu di mana? Dia nanti mantul di area berapa nih, di harga berapa? Nanti dia mantul, teman-teman beli di pantulannya sebisa mungkin ya, mendekati pantulannya. Nanti ketika dia mantul dari turun nih, turun, mantul, naik, teman-teman beli di bawah. Ketika naik, ya teman-teman bisa profit. Gitu ya. Jadi itu trading teman-teman, memanfaatkan price action atau pergerakan harga sahamnya. Dia naik turun, teman-teman manfaatin untuk bisa cuan. Ya, nah kalau trading ini lebih cocok untuk jangka pendek atau jangka menengah. Ya, nah jadi itu dua pendekatan untuk bisa cuan dari saham. Nah, kalau investasi itu sebenarnya cocok buat teman-teman yang memang nggak punya waktu buat mantengin saham. Ya, jadi buat teman-teman yang memang mungkin punya bisnis atau kerja kantoran, kalian nggak punya waktu nih buat mantengin harga saham, kalian lebih cocok di investasi jangka panjang. Nah, kalau untuk trading itu memang lebih cocok buat teman-teman yang memang punya waktu untuk mantengin, dan atau teman-teman memang pengen punya side hustle. Ya, jadi ini trading ini dia lebih memantau harga saham, yang artinya memang butuh ada effort. Butuh ibaratnya butuh tenaga kerja lah. Jadi kalian ibaratnya trading itu kerja. Kalian nyari income aktif. Ya, kalau tadi invest jangka panjang itu lebih ke passive income, trading itu lebih ke aktif income-nya. Gitu ya, lebih ke aktif income. Jadi kalian cari sumber aktif income yang baru, kalian cari side hustle. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan trading jangka pendek atau jangka menengah di saham. Ya. Nah, gimana sih? Sekarang gue akan kasih tahu ya, gimana sih tips untuk kita bisa mulai invest saham dari nol. Ya, jadi buat teman-teman yang benar-benar dari nol, ya, ini gue akan kasih gimana sih, ya, starting point-nya atau starter pack-nya gitu ya, untuk teman-teman bisa langsung mulai dari saham. Jadi teman-teman bisa langsung praktek nih. Setelah nonton video ini, kalian bisa langsung praktek. Nah, yang pertama tentunya mulai dari saham perusahaan yang bagus, yang stabil, yang dia punya potensi pertumbuhan, ya, yang tadi udah gue jelasin ya. Dan tentunya dia membagikan dividen supaya teman-teman bisa dapat passive income, gitu ya. Nah,
Selain itu, selain dari kita mulai dari saham-saham perusahaan yang bagus, yang stabil, yang berpotensi tumbuh, dan dia bagi dividen, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita sambil kita mulai dari langkah pertama, langkah kedua kita bangun habit. Jadi, kita nggak cukup dengan masuk di saham, oke, kita top up duitnya, kita beli saham-saham perusahaan bagus, stabil, kasih dividen, nggak sampai di situ doang. Kita bangun habit, teman-teman. Bangun habit, bangun kebiasaan. Untuk kita rutin sisihkan penghasilan bulanan kita untuk investasi, untuk top up di aplikasi sekuritas atau top up ke reksadana saham. Gitu ya. Bangun habit, teman-teman. Habit itulah yang nanti akan ngebantu kalian untuk kalian bisa ngebangun aset, ngebangun kekayaan. Gitu ya. Sambil teman-teman bangun habit, belajar juga lebih dalam terkait investasi dan trading saham. Ya. Jadi teman-teman coba deh, teman-teman ketika kalian mulai, kalian pilih nih salah satu dari dua ini. Ya, kalian mau investasi, mau fokus di investasi atau mau fokus di trading. Gitu ya. Kalian mau fokus di mana? Gitu ya. Nah, kalian coba pelajari lebih dalam terkait investasi dan trading saham. Tentu di channel Todopedia kalian akan dapat banyak pembelajaran juga ya. Jadi setelah dari sini kalian bisa nonton nih video-video Todopedia yang lainnya, terutama untuk yang playlist belajar saham, yaitu teman-teman bisa dapat ilmu tentang investasi saham ya, dan juga kalian belajar juga nih buat kalian yang mau trading saham ya, kalian juga bisa belajar ya mungkin di channel lain ya. Todopedia fokusnya ke investasi. Nah, buat teman-teman yang mau trading, teman-teman bisa belajar gimana caranya baca pola pergerakan harga saham, kalian belajar tentang baca chart, kalian baca tentang candlestick, kalian pelajari bagaimana menentukan support resisten gitu ya. Atau misalnya kalian mau belajar tentang bandarmologi, kalian belajar tentang bagaimana mendeteksi pergerakan bandar ya, itu kalian pelajari gitu ya. Jadi kalian coba fokus di satu dulu, kalian mau investasi atau mau fokus di trading gitu ya. Itu yang kedua. Jadi kalian bangun habit sambil kalian juga mulai pelajari tentang saham lebih mendalam ya. Bisa teman-teman lihat video-video di channel Todopedia. Yang ketiga, teman-teman tentuin investment goal ya. Ini penting nih. Kalian fokus di salah satu dulu. Kalian mau apa nih? Mau jangka pendek atau mau jangka panjang? Ya, kalian mau fokus di mana? Mau jangka pendek atau jangka panjang? Gitu ya. Pilih dulu nih salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Ya, kalian mau fokusnya di trading, kalian mau aktif income gitu ya dari trading saham, atau kalian mau fokus jangka panjang. Ya udah, aku bangun aja sumber pasif income dari aku investasi di saham. Ya, pilih. Mau trading jangka pendek atau investasi jangka panjang, pilih salah satu. Nah, mungkin kontradiktif ya teman-teman ya sama step yang nomor 1. Tadi kan lu bilangnya mulai dari saham-saham perusahaan bagus. Kok sekarang lu nentuin antara trading atau investasi? Nah, jadi kayak gini teman-teman. Tadi yang nomor 1 itu adalah starting point. Ya, supaya kalian bisa langsung mulai. Supaya kalian bisa langsung praktek. Kalian nggak perlu belajar dulu mendalam gitu ya untuk langsung praktek. Takutnya kalau misalnya kalian udah belajar lebih dalam sebelum praktek, takutnya ketika mau praktek itu kalian bingung sendiri, takut sendiri gitu ya. Nanti ini gimana, itu gimana ya. Jadi step yang pertama itu adalah starting pointnya ya. Nah, baru step yang ketiga kalian tentuin nih ya mau kemana investment goalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi udah ngelakuin step yang pertama, misalnya kalian udah beli saham-saham perusahaan bagus untuk passive income, dan ternyata di step yang ketiga teman-teman maunya jangka pendek, ya udah berarti ketika kalian belajar untuk trading jangka pendek, saham-saham yang tadi udah kalian beli di step pertama itu kalian diemin aja. Berikutnya kalian dapat income dari gaji kantor atau dari bisnis, ya kalian top up dan kalian beliin saham-saham yang mau kalian tradingkan untuk jangka pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jangka panjang investment goalnya, berarti saham-saham yang tadi kalian udah beli di step yang pertama, ketika kalian berikutnya top up dari gaji kalian, ya udah kalian tambah saham-saham yang untuk jangka panjang tadi ya. Kalian fokus investasi di sana gitu ya. Jadi kalian fokus dulu tentuin satu, teman-teman. Fokus dulu tentuin satu investment goal kalian. Kalian mau fokus di jangka pendek atau jangka panjang, itu kalian fokus dulu satu. Nah, baru yang keempat, kita lakuin ekspansi investasi. Ya, ketika mungkin
profit kalian udah cukup besar ya, profit dari dividen tadi udah cukup besar ya, mungkin tadi teman-teman yang fokus di investasi, teman-teman udah dapat dividen yang cukup besar. Nah, ketika kita udah dapat dividen yang cukup oke, kita baru mulai untuk ekspansi investasi kita. Misalnya tadi dividen yang kita terima ya, passive income yang tadi kita terima itu kita reinvestasi kembali. Ya, reinvestasi kembali, misalnya kita beli sahamnya. Misalnya tadi contoh ya, dividen dari BRI ya, itu kita beliin saham BRI lagi. Supaya kedepannya dengan kita lotnya itu nambah, ya, potongan pizza yang kita punya itu nambah, artinya kedepannya dividen yang kita terima dari saham BRI itu akan semakin besar. Atau misalnya dari saham BRI, kalian mau beli saham berikutnya, misalnya dari dividen saham BRI kalian mau beli saham BCA atau saham Mandiri misalnya. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi kita punya yang tadinya kita mungkin investasi di saham BRI doang, kita memiliki satu perusahaan yaitu BRI. Dengan kita reinvestasi, kita ekspansi investasi, dividennya kita investasiin kembali untuk beli saham, misalnya saham BCA. Sekarang kita punya 2 saham. Ya, jadi ibaratnya gini aja teman-teman. Ibaratnya kayak teman-teman punya bisnis aja dan kalian ngelakuin ekspansi. Gitu ya, kalian dapat keuntungan itu kalian putar lagi untuk ngembangin bisnis. Gitu. Jadi prinsipnya kayak gitu teman-teman, ekspansi investasi. Atau mungkin misalnya tadi saham BRI, kita dapat dividen, ya. Dividen itu kemudian teman-teman jadiin modal trading, itu juga bisa. Ya, jadi yang tadi dividen BRI teman-teman tradingin, ya, nanti kalian dapat profit kan dari trading kan. Nah, ya udah, kalian bisa dapat profit lagi gitu. Jadi dari profit jadi profit lagi. Jadi keuntungannya itu menggulung, keuntungannya itu beranak, teman-teman. Keuntungan dari saham itu berkembang biak. Gitu ya. Jadi dengan kita ekspansi investasi, itu kita ngebuat keuntungan kita itu berlipat-lipat ganda, atau sebutannya adalah compounding. Ya, compounding return atau compounding effect. Ya. Jadi pertama kita mulai dulu dari saham-saham yang perusahaan bagus, kita start simple dulu ya. Saham-saham perusahaan bagus, stabil, dia bisa kasih dividen rutin gitu ya. Kita mulai dari situ. Yang kedua, kita bangun habit dan kita mulai pelajari. Yang ketiga, tentuin investment goal. Mau kemana? Mau fokusnya jangka pendek atau jangka panjang? Baru yang keempat, ya, ketika kita dapat keuntungan, kita ekspansi investasi. Keuntungan itu kita reinvestasiin lagi ke sahamnya, atau keuntungan itu, keuntungan misalnya dari dividen, itu kita pakai untuk jadi modal trading. Supaya keuntungan itu jadi keuntungan lagi. Ya, keuntungannya beranak. Ya, jadi keuntungannya menghasilkan keuntungan lagi. Atau compounding. Gitu ya. Nah, ini contoh saham-saham yang cocok buat teman-teman pemula ya. Jadi buat teman-teman yang memang pemula nih, dan mungkin ini bisa jadi starting point buat kalian. Ya, menurut gua saham-saham di indeks IDX 30, ya, menurut gua ini bisa jadi referensi ya, untuk kalian milih saham-saham perusahaan bagus dan stabil juga untuk investasi jangka panjang. Nah, ini 30 perusahaan teman-teman ya. Tentu nggak semua ya, nggak semua harus kita beli untuk jadi starting point ya. Mungkin kalau untuk lebih mengerucut lagi, teman-teman bisa pertimbangin 4 bank besar ya. 4 bank besar, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Ya, sama mungkin Astra lah. Gitu ya. Itu bisa jadi starting point. Jadi buat teman-teman yang memang belum tahu nih, bener-bener buta ya, supaya kalian bisa langsung mulai ya. Jadi buat kalian yang knowledge-nya masih nol, kalian belum ngerti gimana caranya milih saham, supaya kalian bisa langsung mulai, teman-teman bisa mulai dari saham-saham ini ya, saham-saham di indeks IDX 30 gitu ya, terutama saham-saham yang di sektor perbankan gitu ya. Nah, saham-saham di sektor perbankan ini menurut gue cukup cocok buat teman-teman yang pemula, karena ya saham-saham perbankan ini dia potensi pertumbuhannya masih ada ya, bisnisnya juga stabil ya, dan dia juga rutin bagi dividen gitu ya. Sama mungkin selain dari perbankan ya, bisa juga pertimbangin untuk Astra. Astra juga cukup stabil, cukup oke gitu ya. Nah, ini disclaimer teman-teman ya, ini bukan endorsement, ini bukan pom-pom ya. Jadi ini starting point buat kalian ya. Kalian bisa pilih ya, dari 30 ini kalian bisa pilih saham-saham ini untuk jadi starting point ya. Nah, ini bagian yang juga gue pengen bilang teman-teman ya, bahwa teman-teman juga
belajar untuk kendalikan diri teman-teman ya. Jadi ketika kita invest di saham atau trading di saham ya, penting juga untuk kita punya pengendalian diri yang baik. Ya, yang pertama yang gue mau bilang adalah miliki rasa cukup teman-teman ya. Miliki rasa cukup. Jadi misalnya nih kita trading saham, kita beli saham misalnya di 1000, beli saham di 1000, sahamnya naik ke 1500. Gede dong keuntungannya dong, 50% ya kan? Gede tuh keuntungan dari 50%. Nah, kalian jual sahamnya. Ya, kalian jual sahamnya, untung 50%. Bagus nggak? Bagus. Gede nggak untungnya? Gede. Tapi habis itu sahamnya naik ke 3000. Dari 1000, kalian jual di 1500, habis itu sahamnya naik ke 3000. Apa yang kalian pikirkan? Pasti mikirnya, seandainya gue pegang sahamnya sampai 3000. Seandainya gue masih ngehold sahamnya, gue masih pegang sahamnya, gue pasti dapat keuntungan yang lebih gede. Ya, nafsu kita, perasaan greed atau perasaan rakus itu muncul teman-teman. Dan itu ngebuat kita biasanya FOMO. Gitu ya, seandainya gue masih pegang sahamnya, padahal keuntungannya juga udah gede gitu loh. Tapi karena kita punya kecenderungan ya, manusia punya kecenderungan untuk rakus gitu ya. Termasuk gue pribadi juga kadang-kadang struggling juga gitu dengan perasaan rakus itu ada kadang-kadang gitu ya. Dengan kita ada perasaan rakus, kita jadinya FOMO gitu ya. Kita merasa bahwa kayaknya gue kejar lagi deh, gue kejar lagi gitu, kali aja bisa untung lagi gitu. Bayangin kalau misalnya tadi kita jual di 1500, sahamnya naik ke 3000, kalian merasa FOMO, fear of missing out gitu ya. Terus kalian beli lagi sahamnya di 3000 dengan anggapan kayaknya masih bisa naik nih ke 4000, ke 5000 gitu. Kalian beli di 3000, tiba-tiba dari 3000 turun ke 2000. Yang tadinya profit malah jadi loss. Cuman karena FOMO, cuman karena rakus. Gitu ya. Jadi yang pertama, gimana caranya kita mengendalikan diri adalah miliki rasa cukup. Jadi kalau misalnya kita udah untung dari 1000 ke 1500, tapi habis itu sahamnya lanjut naik, kita mesti punya rasa cukup. Ya udahlah, udah cukup kok. Toh gue juga udah profit gitu ya. Ya udah profit, ya udah terima aja. Gitu. Profitnya mungkin teman-teman bisa reinvestasi ke saham lain. Kali aja profitnya bisa lebih gede, ya. Jadi itu cara untuk kontrol emosi kita, miliki rasa cukup. Tentuin juga return yang cukup besar menurut kalian itu berapa. Gitu. Kalian tentuin aja return yang menurut kalian, return yang besar atau terlalu besar menurut kalian itu berapa. Gitu ya. Kategori besar itu, kategori return yang gede itu menurut kalian berapa. Ya kalian tentuin sendiri. Dan pastiin kalian memiliki rasa cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita investasi jangka panjang, sebagai investor jangka panjang kita harus punya mindset kebalikan. Artinya ketika orang takut beli, waktunya kita banyak beli. Ya, kayak kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Kita mesti bisa punya mindset kebalikan. Kita mesti bisa punya psikologi untuk bisa terbalik dari orang lain. Untuk investor jangka panjang. Ya, jadi ketika teman-teman mau invest jangka panjang di saham, gitu ya, ketika orang takut dan harga sahamnya turun, ya kayak tadi kan, ketika orang takut, orang tidak berminat, harga saham turun, teman-teman harus punya sifat sebaliknya. Teman-teman mesti bisa mulai pertimbangin untuk beli. Ketika orang takut, teman-teman mesti bisa rakus. Dan gitu juga sebaliknya, ketika harga sahamnya naik terus, orang-orang pada FOMO, orang-orang pada rakus, teman-teman mesti bisa kebalikannya. Teman-teman mesti bisa takut. Gitu ya. Dan yang ketiga yang juga penting, teman-teman mesti jaga ekspektasi kalian. Stop berpikiran bahwa saham itu bisa kasih kalian keuntungan cepat. Stop berpikiran bahwa saham itu bisa membuat kalian kaya secara instan. Tidak ada. Kalaupun itu bisa, itu bonus. Tapi kalau enggak, ya karena memang semestinya enggak begitu. Gitu ya. Jadi jaga ekspektasi teman-teman. Karena memang belakangan banyak banget orang-orang di luar sana yang pamer-pamer, beggar-beggar gitu ya, keuntungan 1000%, keuntungan 2000% gitu ya. Dan itu ngebuat orang-orang itu jadinya pada nafsu gitu ya, masuk di saham itu tujuannya supaya cepat kaya. Nah, itu mindset yang salah. Jadi teman-teman jaga ekspektasi ya.
Jangan terlalu tinggi ekspektasinya, keep your expectations low, gitu ya. Dan please stop punya mindset cepat kaya. Fokus untuk mindset teman-teman itu fokus untuk ke proses dan bangun habit. Gitu ya, fokus ke proses dan bangun habit. Ya, karena invest jangka panjang itu, bicara soal invest jangka panjang di saham terutama, teman-teman itu baru bisa kaya, ya, teman-teman itu bisa membangun kekayaan ketika teman-teman itu sudah berproses, gitu ya. Nanti proses itu yang akan ngebuat teman-teman itu bisa kaya perlahan demi perlahan. Ya, jadi kaya itu tidak bisa instan. Ya, teman-teman yang ngumpulin sedikit demi sedikit, teman-teman yang belajar pelan-pelan, teman-teman berproses, teman-teman investasi sedikit demi sedikit, ya, itu nanti orang yang akan bisa bangun kekayaan dari saham. Gitu ya, buat teman-teman yang sekarang mungkin mulai dari nol, ya udah berproses aja dulu. Berproses aja dulu. Ya, teman-teman belajar mungkin trading, belajar investasi, belajar money management, gitu ya. Belajar juga di channel Todopedia tentunya, gitu ya. Nanti teman-teman berproses dan dari situ teman-teman pelan-pelan bisa ngebangun sumber kekayaan kalian, bangun sumber aset kalian, membangun aset. Ya, membangun kekayaan. Jadi kekayaan itu tidak instan, kekayaan itu nggak bisa instan, ya, tapi harus dibangun perlahan demi perlahan. Oke teman-teman, itu dia ya. Semoga dari sini teman-teman bisa dapat pemahaman tentang invest saham. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran awal tentang invest saham. Tentunya ini bukan titik terakhir, tapi ini masih titik awal dari perjalanan kalian untuk invest di saham, ya. Dan dari sini teman-teman bisa nonton video-video Todopedia yang lainnya ya. Teman-teman bisa nonton video-video Todopedia yang lainnya. Ya, ini baru tahap awal, ini baru awal perjalanan kalian investasi di saham. Dan dari sini harapannya teman-teman bisa pelan-pelan belajar saham dan pelan-pelan bisa ngebangun sumber aset kalian, sumber pasif income kalian, dan sumber kekayaan kalian dari saham. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.